dengan update tentang Nenek Ati. Ternyata gini guys, apa sih namanya? Sebelum Nenek Ati ke Pak KDM yang kemarin itu, ternyata Nenek Ati dulu udah pernah ke pengadilan agama tapi ditolak gitu. Nah sekarang ada lagi nih update-nya nih. Nah solusi pun juga ada nih dari Bapak KDM atau Bapak Aing atau Bapak Deddy Mulyadi. Ups, aku sampai kelupaan ini nyapa subscriber aku yang udah like and comment. Yep, untuk yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih. Semoga panjang umur dan banyak rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Aduh, habis mandi nih, sorry guys. Yang baru ketemu, sorry ini kucing dengerin aku. Yang baru ketemu ini channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari Redani Karil. Tidak menunggu lama-lama, ayo bagaimana ini update-nya Nenek Ati dan solusi yang diberikan sama Bapak kita, Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak KDM. Itu alias Bapak kita ya. Oke, ayo kita saksikan. Cus. 200 juta urusan beres. Perkara beres. Nama Setuju, tidak setuju, tidak kemampu. hoyongna Nuntut hak hak anu selama 20. ngomong. Dilebetnya naon tadi dilebet naon dilebet teh? Ditaros naon dilebet? Ditaros naon? Mau ditaros kitu we mah teh janten anu 35 tahun nyehungkeun kembali artos anu tos dianggo ku PDAN. Tadi nyehungkeun adil na we PDAN teh. Tasur PDAN teh ayeuna mah cenah caina geus tenalir tos alit gitu. Hari saur Bapak Gubernur teh eta mah alit tegageun cenah terserah kewajiban PDAN gitu. Memangna tanah nu saha teh mah? Tabungan emas. Tabungan emas tanah. Oh, tanah nu mah disewa tadi disewa teh. Bujang-bujang disewa. Malah mah dugikeun ka nyeuseul Bapak Gubernur ge anu gaduh tanah dugikeun ka mayar. Mayar PDAN. Terus saurna teh atos ampir kana 60 sasi cenah teh mayar cenah. Ieu teh si Ibu Ati teh. Kumargit henteu mayar teh teu gaduh artos. Teu mayar teh. Sadayana teh 20 patumbak kan cenah tarebar cenah Bapak Gubernur. Sakitu mah cukup cenah. Terus kumaha? Sebelum aku tanggapi ini guys, kayaknya aku mau pengen ini dulu deh, apa sih namanya, video yang dari Bapak KDM untuk soal ini. Ini kan ceritanya sedikit aja deh aku tanggapin sebelum semuanya. Ini kan ceritanya nenek nolak bantuan 200 juta sama dari Bapak KDM. Tapi aku penasaran nih, dari Bapak KDM-nya ini apa nih omongnya? Yuk kita saksikan ya. Yang mana? Yang PDAM Pak. Yang tadi Pak, yang tadi seperti apa Pak? Pertama dari sisi saya pribadi tadi menawarkan pada si ibu daripada harus urusan nggak selesai. Pertama untuk rumahnya udah selesai ya, sudah dibantu 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Yang kedua disaksikan oleh Pak Bupati, saya menawarkan uang 200 juta ya dari saya pada si ibu agar masalahnya segera berakhir karena akhirnya kan digunakan kepentingan warga dan warganya bukan warga kaya tapi warga yang tersubsidi. Tetapi ibu menolak, pengennya mendapat bagian untuk bangun rumah anak-anaknya. Berapa itu Pak? Saya nggak tahu. Sehingga bagi saya, karena ini sudah ranah keperdataan, saya dipersilakan ibunya menggugat ke pengadilan saja. Karena dia tidak bersedia untuk saya bantu. Karena kan udah tua nih. Ya. Dalam pandangan saya udah tua, dibekelin 200 juta.
cukup lah gitu. Murni pribadi, Pak. Ya kan, tetapi karena ibunya menolak dan pengennya mendapat uang yang lebih demi waris terhadap anak-anaknya, ya saya tidak mau mencampuri urusan hak orang. Saya persilakan ibu dan keluarganya menggugat ke pengadilan. Ya. Atau nuhun Pak KDM. Nah, setelah saya lihat dua video tadi dari versi nenek dan versi bapak KDM, nggak tahu ya, aku punya sedikit pandangan sebagai netizen nih. Kalau melihat kasus nenek ini ya, ini menurut aku sebagai netizen aja ya. Mungkin Bapak Aing membantu 200 juta. Ini mungkin ya, maaf ya kalau aku salah ini, karena ini kan aku sebagai netizen ya, yang nggak apa-apa kan, ini asumsi aku nggak apa-apa kan. Nah mungkin menurut aku Pak Deddy ini kan orangnya dasarnya kan hukum nih, punya sekolah hukum juga. Mungkin dalam kasus nenek ini, mungkin Pak Deddy melihat mungkin tidak ada celah untuk menang kali. Maaf nih, punten banget kalau aku salahin ini, karena ini aku sebagai netizen juga gitu. Makanya Pak Deddy menawarkan uang 200 juta dengan dengan bahasanya kasus ini jangan dilanjutkan. Ini menurut tanggapan aku, tapi nenek kan gak mau, dia kan kepengen dapat bayaran dari PDAM. Dan menurut cerita ini juga kan tanah ini kan atas nama suaminya nenek ya, yang katanya udah meninggal. Dan menurut historinya juga dulu yang mengizinkan suaminya, ya mungkin ada kali ini surat perjanjiannya atau bagaimana kan. Ini dari versi liar aku netizen ini. Tapi kalau untuk nama itu benar, nama tanah emang benar, tanahnya tanah suaminya nenek, karena kan di pertemuan yang lalu kan dibilangin itu di full YouTube-nya Pak KDM ada tuh itu namanya atas nama suaminya tapi udah meninggal. Nah terus pernah juga mengajukan ke pengadilan agama, ternyata ya mungkin kasarnya aku yang enggak tahu hukum ya, mungkin ini kali tidak menang atau ditolak atau berkasnya gimana lah gitu, aku nggak ngerti kalau soal hukum. Tetapi pernah mengajukan ke pengadilan agama. Nah sekarang kan lagi berusaha lagi nih nenek nih. Tapi ya itulah tanggapan aku tuh melihat dua video ini. Menurut aku sih, aku yang seperti tadi itu gitu. Punten ya kalau salah, punten banget karena aku juga netizen. Ya. Nah sekarang aku mau pengen lihat nih omongan dari pihak PDAM-nya. Salah alamat kalau PDAM digugat. Karena PDAM mah sebagai operator. Iya. Itu aja. Yang berwenang mah. Dibuka ke mati kena kabeh henteu cenah. Jadi kumaha Pak? Yang Bapak tahu. Jadi begini, kronis awal itu bahwa PDAM Garut, Kabupaten Garut Pak. Dulu kan tahun 87 ada program pembangunan PPSAB 51 ibu kota kecamatan. Program tersebut salah satunya ada di Kabupaten Garut, Banyuresmi, Palambong, Cisurupan, Karangpawitan. Nah, itu program Kowi Konsultan Bantuan Denmark. Pada saat itu yang membebaskan lahan itu bukan hak PDAM. PDAM mah sebagai operator, penerima manfaat. Makanya kenapa saya turun gunung udah pensiun, karena saya tegak enak PDAM dipersalahkan. Yang berhak yang membebaskan tanah siapa Pak? Itu kan yang berhak Cipta Karya dulu, PPSAB. Karena program itu baik pengadaan tanah maupun
jaringan perpipaan itu udah tanggung jawab proyek, pelangnya juga di provinsi. Jadi jual belinya antara Pak almarhum Pak Adun dengan Cipta Karya. Cuman dulu dibantu oleh PDAM. Oh. Ketika itu Pak Iyo sebagai direktur PDAM teman dekat dengan Pak itu Pak Adun sebagai kepala desa, gitu kan. Diantarlah sama Pak Direktur orang Cipta Karya tuh. Nah, masalah transaksi saya tidak tahu. Tapi kalau keluarnya ngumpul, si ibu na ayah, putra nu ilu ayah, nu istri. Cuman yang ada teh yang satu, yang laki-laki. Ya. Kalau bukti otentik Pak dari penjualan itu diserah terimakan nggak ke ini PDAM? Penjualan Yang Bapak apa? tahu. Tanah itu tanah mati. Nah itu kan satu paket. Hmm. Dari provinsi penyerahan aset ke bupati sebagai owner, sebagai pemilik. PDAM hanya menerima serah terima pengelolaan, itu saja. Kewajiban PDAM pertama memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat konsumen. Kedua, kontribusi terhadap PAD apabila PDAM untung. Ada bagian 45-55%. 55% buat Pemda, 45 buat PDAM. Nah, termasuk jasa produksi segala macam lah. Dan yang ketiga, kewajiban PDAM itu membayar pajak retribusi air 125 rupiah per meter kubik. Itu setornya ke provinsi. Sampai saat ini juga. Sampai saat ini. PDAM kan sekarang itu udah ada SIPA. Berarti kan PDAM punya kewenangan untuk mengelola sumber tersebut. Yang namanya SIPA berdasarkan undang-undang itu tanah air yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. PDAM itu melaksanakan itu, amanat itu. Jadi salah alamat kalau PDAM digugat. Karena PDAM sebagai operator. Iya. Itu aja. Yang berwenang Nah, sekarang mah tinggal bagaimana caranya Pak Bupati merapat dengan Pak Gubernur. Ini harus selesai. Jangan sampai PDAM jadi bumerang. Ya. Banyak dulu masalah sumber demo kepada PDAM. Padahal PDAM sebagai operator. Jadi banyak salah alamat. Kalau bukti berarti ada di bagian aset kalau begitu Pak ya? Nah, di bagian aset Pemda. Kapan serah terimanya dari gubernur? Dulu gubernurnya zaman Pak Yogi. Pak Yogi Asmet. Memetnya. Terus Pimprona Pak Rahmat Karnadi, Pimpro PPSAB. Pimbakrona Pak Edi Nasution. Terus kan Bupatina Taufik Hidayat. Bukan, Omon Gana Sarsita. Omon ya. Nah, dulu yang menerima aset itu Pak Omon sebagai bupati. Nah, itu apa apa sih namanya dari pihak PDAM itu ininya bahasanya gitu. Berarti menurut aku sebagai netizen juga ya, berarti udah begini-begini ya, berlapis-lapis gitu ya. Gitu. Tapi bagaimanapun juga ininya apa masalahnya ya, untuk Nenek Ati kita doakan saja biar cepat selesai ya Nek ya ininya masalahnya gitu. Tapi sangat disayangkan biasanya kalau Bapak KDM kalau udah ngasih terus udah ditolak biasanya udah nggak mau ngasih. Aduh Nenek gitu kan. Aduh semoga cepat selesai ya Nek ya ininya apa masalah Nenek ya. Ini apa masalah tanah tadi itu ya. Ya sudah guys, sudah semua. Aduh ini gatal, ini habis mandi belum kering, ini gatal banget gitu. Biasanya ketombe, biasanya ini hidup ya. Ketombenya kemana nih larinya ceritanya ini nih. Sorry banget nih. Ya sudah sampai di sini ya. Terima kasih for watching, terima kasih udah nemenin aku untuk melihat video updatean Nenek Ati. Kita sama-sama berdoa semoga cepat selesai ya. Dan untuk yang udah like, komen, and subscribe, terima kasih banyak. Semoga panjang umur dan banyak rezekinya dan dilancarkan usahanya semuanya. Dan yang baru ketemu channel aku, sekali lagi salam kenal dari Rev Danita Real dan bye bye.